Shalom, selamat pagi, selamat bersukacita. Kalau kita namanya lapar, dapat sarapan yang enak, pasti sukacita. Firman Tuhan ini adalah sarapan yang lezat. Tapi ingat, no Bible, no breakfast. Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM. Saudaraku, hari ini tanggal 16. Bacalah sepenuhnya satu pasal Amsal 16. Saya akan membagikan rema kepada saudara dari ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Luar biasa ya saudaraku. Jadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu diatur Tuhan dengan baik. Tuhan tidak pernah gagal mengatur. Tujuan Tuhan tidak pernah kacau. Tuhan tidak pernah memiliki tujuan untuk menghancurkan manusia, mengacau manusia. Dia pasti punya tujuan yang indah, tujuan damai sejahtera dalam hidup kita. Saudaraku, semua peristiwa dalam hidup kita ada tujuannya. Kita melihat seperti Yusuf. Dia sudah lahir jujur di masa sudah mulai menua ayahnya. Lalu dia masih kecil bersama adiknya, ibunya meninggal di Efrata, sehingga ayahnya mengasihinya. Namun saudaraku, karena kasih ayahnya ini justru seperti kesalahan, karena ayahnya mempertontonkan ke saudaranya kasih yang berlebih, membuat iri dan sakit hati. Mungkin abang-abangnya mengatakan, kakak-kakaknya mengatakan, wah kita yang capek kerja, dia di rumah aja, tapi dia dikasih rumah baju yang bagus, fasilitas bagus, dan hanya dia yang dipercaya. Kita nggak dipercaya, dia tukang ngadu tuh. Lalu dia dijual saudaraku. Ketika dijual, Yusuf matanya seperti memelas, seperti seorang hamba kepada kakak-kakaknya, tapi nggak ada satupun yang kasihan. Tapi kemudian Paulus nggak segampang itu. Yusuf tidak seindah itu saudaraku. Dijual, enak sebentar masuk menjadi pembantu Potifar. Di sana dipitnah sama istri Potifar, lalu dipenjara. Di penjara ketemu dua orang yang dia meramalkan mimpinya. Lalu si Yusuf pesan, siapa tahu nanti kamu sudah keluar, ingatlah saya. Mungkin kita kecewa, aduh dia udah keluar, saya udah ngasih tahu, udah doain dia, tapi kok dia nggak ingat saya. Saudaraku, jika saudara seorang yang bergaul dengan Tuhan, suka berdoa, saudara akan tahu segala berkat yang datang kepada saudara itu asalnya dari Tuhan. Saudara tidak akan pernah kecewa walau orang menjanjikan berkat untuk saudara dan dia tidak kasih. Dan kita tidak akan marah, kita tidak akan menjauhkan dari diri kita orang-orang seperti itu. Ada kasih di hati orang yang bergaul dengan Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Yusuf. Setelah dia menjadi orang kepercayaan daripada Firaun, memegang semua kekayaan Firaun, saudaranya datang. Dia tidak memandang hina. Dia hanya menguji hati saudaranya, apakah sudah berubah. Lalu saudaranya ditolong. Nah, saudaraku, kalaupun ada yang mengecewakan hatimu, yang menyakitimu, mungkin saudaramu kandung, gak usah dendam, gak usah marah, ampuni. Karena Tuhan pasti punya tujuan. Karena orang-orang fasik dibuat Tuhan untuk hari malapetaka. Jadi orang-orang fasik tidak hanya dibuat untuk hari malapetaka, tapi orang fasik juga bisa dipakai Tuhan untuk memurnikan orang-orang pilihan. Dan juga perbuatan orang fasik ini
bisa mendorong anak-anak Tuhan untuk lebih kreatif, lebih cepat dan lebih tepat guna, lebih berdampak. Oleh karena itu saudaraku, tadi sesuai dengan Amsal 16 ini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Karena Tuhan yang memiliki tujuan, maka marilah kita mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari rahasia-rahasia Tuhan, supaya kita tidak salah tujuan. Jika saudara terberkati dengan Amsal ini, Rema ini, saudara silahkan selalu klik di YouTube Christ Bride Ministry Channel atau CBM Channel, dan saudara like, subscribe, dan share ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.